Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baik, pada video ini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai koefisien korelasi kontingensi. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Ayu Setianingsih, Putri Ayu Humaira, Muhammad Revanza Kusnadi, Rafin Syah Kasuma, dan Reski Amalia. Baik, langsung saja kita menuju materi koefisien korelasi kontingensi. Sebelum kita membahas apa sih koefisien korelasi kontingensi, maka kita perlu dulu apa yang dimaksud dengan korelasi. Korelasi adalah hubungan dua variabel atau lebih yang digunakan untuk mengukur tingkat hubungan linear atau derajat asosiasi di antara variabel. Kuat tidaknya hubungan antara variabel dapat diukur dengan suatu nilai yang disebut koefisien korelasi. Jika data yang diobservasi bukan skala interval atau rasio dan akan diuji signifikansi, namun sampel tidak berdistribusi bivariat normal, maka salah satu jalan keluarnya untuk menghitung korelasi adalah dengan menggunakan koefisien korelasi non-parametrik. Salah satunya yaitu menggunakan koefisien korelasi kontingensi. Jadi, koefisien korelasi kontingensi adalah salah satu pengukuran tingkatan hubungan antara dua kelompok atau set variabel. Koefisien ini sangat berguna ketika variabel hanya memiliki informasi kategori dengan skala pengukuran nominal, baik dari satu atau kedua kelompok atau set variabel tersebut. Nah, berikut metodologi untuk mengukur atau menghitung koefisien korelasi kontingensi. Yang pertama, hitung chi-square uji, seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Rumusnya dapat dilihat di layar. Kemudian yang kedua adalah menghitung nilai dari koefisien korelasi dengan rumus yaitu C sama dengan akar dari chi-square uji dibagi N ditambah chi-square uji, di mana N itu adalah ukuran sampel total. Pada rumus chi-square uji terdapat nilai EIJ. EIJ dapat kita peroleh dengan rumus total baris dikali total kolom dibagi dengan jumlah atau total sampel. Kemudian, jika banyaknya kategori di dalam variabel X sama dengan banyaknya kategori di dalam variabel Y atau R sama dengan K, maka nilai maksimum untuk C adalah yang kita lambangkan dengan C bintang, maka rumusnya adalah akar dari K dikurang 1 dibagi dengan K, di mana K adalah banyaknya kategori. Jika banyaknya kategori pada baris dan kolom tidak sama, maka pilih K yang terkecil. Nilai C yang diperoleh dalam penelitian adalah observasi dari sampel-sampel yang diambil dari masing-masing populasinya. Untuk mengetahui apakah korelasi tersebut berlaku juga pada tingkat populasinya, maka dapat dilakukan uji signifikansi. Nah, berikut prosedur uji signifikansi koefisien korelasi kontingensi. Langkah yang pertama adalah dengan menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Kemudian langkah yang kedua, tentukan tingkat signifikansinya. Kemudian yang ketiga, uji signifikansinya dengan menghitung nilai chi-square uji, nilai koefisien korelasi kontingensi, dan nilai maksimum dari koefisien korelasi kontingensi. Kemudian langkah yang keempat, bandingkan nilai C dengan C bintang untuk menghitung kekuatan hubungan antar variabel. Kemudian langkah yang kelima, penentuan daerah kritis dan keputusan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berikut menurut Profesor J. Supranto untuk mengklasifikasikan hubungan antara kedua variabel kualitatif dari nilai perbandingan koefisien atau C dengan batas atas atau nilai maksimum dari koefisien korelasi kontingensi yang kita lambangkan dengan C bintang bisa menggunakan kriteria sebagai berikut. Jika hasil dari C dibagi C bintang menunjukkan nilai 0, artinya hubungan antar variabel kualitatif tersebut tidak ada hubungan. Kemudian jika hasilnya kurang dari 0,5, artinya hubungan antar variabel tersebut lemah. Kemudian jika menghasilkan nilai 0,5 sampai 0,75, maka hubungan antar variabel adalah sedang atau cukup.
Jika menghasilkan nilai antara 0,75 sampai 0,9, artinya hubungan antar variabel adalah kuat. Kemudian jika antara 0,9 sampai 1, artinya hubungan antar variabel tersebut sempurna. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat contoh soal dari koefisien korelasi kontingensi. Yang dimana suatu penelitian dilakukan oleh mahasiswa Prodi Kebidanan Metro untuk mengetahui adakah hubungan tingkat pendidikan ibu dengan pemberian imunisasi. Tingkat pendidikan dikelompokkan menjadi SD, SMP, SMA, dan jenis imunisasi dikelompokkan menjadi imunisasi lengkap, tidak lengkap, dan tidak sama sekali. Jumlah sampel sebanyak 400 orang dengan imunisasi lengkap sejumlah 160 anak, imunisasi tidak lengkap 140, dan tidak sama sekali 100. Dengan tingkat signifikansi 5%. Kita dapat melihat tabel datanya yang tertera pada layar. Yang pertama yaitu kita tentukan hipotesis. Dengan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan pemberian imunisasi. Dan hipotesis alternatifnya yaitu ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan pemberian imunisasi. Yang kedua, tentukan tingkat signifikansi, yaitu tingkat signifikansinya alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga, kita tentukan nilai chi-square hitungnya. Pertama-tama kita harus mencari dulu nilai ekspektasi I. Nilai ekspektasi I itu tadi rumusnya adalah total baris dikali total kolom dibagi jumlah keseluruhan sampel. Yang dimana nilai ekspektasi ini dicari per kategori dari setiap data yang bisa teman-teman lihat pada tabel. Lalu selanjutnya kita akan menghitung chi-square-nya. Rumus chi-square adalah observasi I dikurang ekspektasi I dalam kurung dikuadratkan dibagi dengan ekspektasi I. Maka kita bisa langsung mensubstitusi nilai observasi I dan ekspektasi I dari tabel yang tertera pada layar. Setelah disubstitusi dan dijumlahkan keseluruhan datanya, maka didapatkan nilai chi-square hitungnya adalah 49,9524. Yang keempat, kita akan tentukan nilai koefisien kontingensi maksimum, dan chi-square tabel. Rumus dari koefisien kontingensi adalah akar chi-square dibagi N ditambah chi-square. Nilai chi-square-nya tadi itu adalah nilai dari hasil yang teman-teman hitung sebelumnya. Setelah disubstitusi, maka didapatkan nilai koefisien kontingensinya adalah 0,3332. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai koefisien kontingensi maksimum. Karena sebelumnya jumlah kategori baris dan kolomnya sama, maka rumusnya adalah akar K kurang 1 per K. Dengan nilai K sama dengan 3, maka didapatkan koefisien kontingensi maksimumnya adalah 0,8165. Selanjutnya kita akan membandingkan nilai koefisien kontingensi dibagi dengan koefisien kontingensi maksimum. Didapatlah hasilnya yaitu 0,4081. Selanjutnya kita akan menghitung chi-square tabel. Sebelumnya untuk menghitung chi-square tabel kita perlu untuk menghitung nilai DF, yang dimana rumus DF adalah K kurang 1 dikali R kurang 1. Dengan nilai K dan R-nya yaitu 3, maka didapatkan nilai DF-nya adalah 4. Dengan alfa sama dengan 0,05, maka nilai chi-square tabel dengan alfa 0,05 dan DF sama dengan 4 adalah 9,488. Sehingga keputusan yang dapat diambil adalah chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel dengan alfa 0,05 dan DF sama dengan 4, maka keputusan yang dapat diambil yaitu tolakan 0. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan. Dengan alfa 0,05 terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dan pemberian imunisasi dengan koefisien kontingensi 0,3332. Kemudian karena perbandingan antara koefisien kontingensi dan koefisien kontingensi maksimum sebesar 0,4081, maka hubungan antara tingkat pendidikan ibu dan pemberian imunisasi adalah lemah.
Selanjutnya yaitu contoh soal kedua. Sekelompok mahasiswa dari suatu perguruan tinggi melaksanakan sebuah penelitian untuk melihat apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan jenis bacaan yang digemari. Tingkat pendidikan dikelompokkan menjadi SD, SMP, SMA, diploma, dan S1 ke atas, sedangkan jenis bacaannya dikelompokkan menjadi hiburan, ilmu pengetahuan populer, dan ilmiah. Didapat data sebagai berikut. Teman-teman dapat melihat tabelnya di layar. Selanjutnya pembahasan. Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu menentukan hipotesis. Hipotesis awal yaitu tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan jenis bacaan yang digemari. Hipotesis alternatifnya yaitu ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan jenis bacaan yang digemari. Langkah kedua yaitu tentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi alfa adalah 0,05. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu menentukan nilai dari chi-square. Pertama, kita harus menghitung dulu nilai ekspektasi dengan rumus total dari baris dikali total kolom dibagi dengan jumlah keseluruhan sampel. Dengan rumus chi-square, yaitu nilai observasi dikurang nilai ekspektasi dikuadratkan dibagi dengan nilai ekspektasi. Misal, data dari jenis bacaan hiburan dengan tingkat pendidikan SD, kita dapat menghitung 60 dikurang 30,07 dikuadratkan dibagi dengan 30,07. Begitupun dilakukan perlakuan yang sama dengan data-data yang lain, kemudian dijumlahkan keseluruhan data tersebut, sehingga didapatkan nilai chi-square yaitu 131,4352. Selanjutnya langkah yang keempat, yaitu menentukan nilai C atau nilai koefisien korelasi kontingensi, nilai C bintang atau koefisien korelasi kontingensi maksimum, dan chi-square tabel. Pertama, yaitu nilai C atau nilai koefisien korelasi kontingensi dengan rumus akar dari nilai chi-square dibagi N ditambah nilai chi-square. Nilai chi-square didapatkan dari penghitungan yang dilakukan sebelumnya. Setelah disubstitusi, hasil yang didapatkan adalah 0,47545. Kemudian kita hitung C bintang atau nilai koefisien korelasi kontingensi maksimum dengan rumus akar dari R-1 dibagi dengan R. Karena sebelumnya total kategori pada baris dan kolom berbeda, maka kita mengambil yang lebih kecil, yaitu 3. Kemudian disubstitusi dan menghasilkan 0,8165. Selanjutnya kita perbandingkan antara C dengan C bintang dan didapatkanlah hasil 0,5823. Setelah itu kita mencari nilai chi-square tabel dengan DF K-1 dikali dengan R-1 dengan K yaitu 5 dan R3 sehingga didapatkan DF-nya yaitu 8. Alfa sama dengan 0,05 sehingga chi-square tabel yang didapatkan adalah 15,50731. Selanjutnya langkah yang kelima yaitu membuat keputusan. Karena nilai square hitung lebih besar dari nilai chi-square tabel, maka keputusan yang kita ambil yaitu tolak H0. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menentukan kesimpulan. Dengan alfa sama dengan 0,05, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan dan jenis bacaan yang digemari. Dengan C sama dengan 0,47545. Kemudian karena perbandingan antara C dan C bintang sebesar 0,5823, maka hubungan antara tingkat pendidikan dan jenis bacaan adalah cukup atau sedang. Itulah penjelasan mengenai materi dari koefisien korelasi kontingensi. Semoga kalian yang menonton video ini dapat mengerti dengan apa yang kami jelaskan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.